Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel with me Eza. So today I'm gonna try to tell you about the spirits of language. Anglophile Kingdom. What is the spirits of language? Wow, kedengarannya ngeri banget. Ruh bahasa. Bayangin kalau manusia tanpa ruh, gak bakal hidup kali ya. Jadi kita nggak mungkin kalau misalkan pengen ngomong panjang lebar. Ada beberapa kosakata yang tidak tahu, bahkan 80% kita kosakatanya nggak tahu. Pasti banyak nanya. Oke, kita bilang what is or how to say pasti kayak gitu. Jadi tersendat-sendat. Tapi itu proses, nggak apa-apa. Nikmatin aja prosesnya ya dalam bahasa Inggris ini. Oke. Nah, vocab itu penting banget kita gali karena selain ruhnya bahasa, dia juga fungsinya sebagai apa? Ya sebagai amunisi lah ya. Ketika kita pengen ngomong apapun itu, kita bisa mengutarakannya. Ini penting banget. Jadinya kita harus punya banyak wawasan tentang kosakata-kosakata ini. Oke. Nah, gimana cara menghafal kosakata dengan cepat? Proses pertama, kumpulin dulu kosakatanya yang sering kita pakai. Nah, terjemahkan ke bahasa Inggris. Setelah itu gimana cara pelafalannya? Pilih yang paling pendek, yang paling enak didengar dan enak diingat sama kita gitu ya. Nah, jangan dulu banyak-banyak. Kita ambil satu aja dulu ya. Nah, satu itu setelah kita mau membaca, setelah kita tahu cara pembacaannya, gimana cara membacanya, terus kita baca 3 kali dalam bahasa Inggris terus ke bahasa Indonesia. Itu 3 kali. Misalkan contoh ada kata cat, kucing. Nah, jadi bahasa Inggrisnya dan juga baca bahasa Indonesianya. Cat, kucing, cat, kucing, cat, kucing. Balikin, kucing, cat, kucing, cat, kucing, cat. Nah, seperti itu. Cukup satu. Oke, jadi nggak usah repot-repot ngafalin. Insya Allah cepet ya. Dan ketika kita udah ngerasa pede, cara pelafalannya udah bagus, dan itu ngerasa udah hafal banget lah. Oke, go ahead ke kosakata yang berikutnya. Seperti itu prosesnya. Oke, jangan banyak-banyak dalam satu hari itu. Ya maksimal 20 lah, maksimal 20. Nah, proses berikutnya gimana cara mengimplementasikan atau mempraktekkan vocab itu ke dalam speaking kita. We try hard to make a sentence. Oke, gimana cara membuat kosakata itu bisa jadi sebuah pembicaraan. Itu pakai kalimat, bikin kalimat, pakai bahasa Indonesia dulu. Ya seperti biasa terserah the way how to translate. You want to use Google Translate or even another application. Kalau pengen ditranslate ke Google Translate atau aplikasi-aplikasi lainnya terserah. Tapi kalau menurut saya pribadi sih, jadi menerjemahkan itu sesuai dengan kemampuan kita. Kalau misalkan grammarnya acak-acakan gimana? We don't need to think about grammar for the first time. Dalam bahasa Inggris itu, khususnya grammar, itu jangan terlalu dipikirin karena ya sebagai pemula, we try hard to enjoy our process and also the way how to translate nicely without any thinking gitu kan. Ya semampunya aja. Dan saya lebih menyarankan kalau mau menerjemahkan kosakata baru kita lihat kamus. Kalau misalkan mau menerjemahkan sebuah kalimat, kita go ahead aja dulu ya. Jangan terlalu fokus ke grammar. Oke, time by time you will feel how awesome your grammar is when you understood anymore. Oke, lama kelamaan nanti juga teman-teman pasti merasakan ternyata dulu kita pas bikin kalimat grammarnya masih jauh gitu kan. Ya itulah proses. Jadi ketika kita tahu proses, apapun itu menjadi sebuah nikmat dan insya Allah berkah. Kalau saya sih memang penikmat proses ya, jadi nggak terlalu ngoyo dengan hal-hal yang bersifat instan gitu. Ya kalau bisa, why not? Nah, setelah bikin kalimat, kita udah pede banget ya bikin kalimat. Dalam satu kalimat kita modifikasi lagi dengan bentuk kalimat yang lain, padahal kosakatanya sama. Misalkan tadi ada kata cat, kucing. My cat beautiful, misalkan gitu. Itu kita pede gitu, bilang my cat beautiful. Secara grammar itu memang ada yang kurang gitu. My cat is beautiful. Itu nggak jadi masalah. Oke? Ya teman-teman, kalau bab toharohnya udah bagus banget ya kita nyapu lantai gitu. Kenapa? Padahal lantainya udah bersih. Ya saya nyapuin to be atau beberapa struktur grammar yang copot dalam speaking saya, dalam kalimat saya gitu. Itu insya Allah efektif ya untuk merasakan grammar kita dalam speaking atau dalam sebuah kalimat tadi. Oke? Next, setelah bikin kalimat tadi, my cat beautiful. Okay, time by time you will feel your grammar. Oh, my cat is beautiful. Nah, itu masih seputar baca teks ya. Nah, ganti lagi misalkan seputar cats.
The cat is smell misalkan. Kucingnya tuh bau banget misalkan gitu. Apapun itu kalimatnya, dalam satu kata itu kita sambil ngafalin kosakatanya itu, sambil latihan bikin kalimat. Itu jangan langsung satu kalimat bikin lagi kalimat yang baru dengan kosakata yang baru. Tetap kosakatanya yang masih kita pakai dan kalimatnya berubah, berbeda, dan itu efektif banget buat kalian improve cara baca atau bahkan nanti speakingnya juga bagus. Oke. Dan wawasan juga itu penting banget. Kalian itu terlalu memikirkan susahnya itu. What you think, what you get, apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu dapetin. Kalau kamu berpikir bikin kalimat dalam bahasa Inggris itu susah, ngapalin vocab itu susah, ya pasti susah. Oke, enjoy your process. Makanya jangan terlalu muluk-muluk. Ide kita cuma segini doang, bikin kalimatnya cuma cat, ya kayak tadi tuh, my cat beautiful gitu. Nggak jadi masalah. Jangan terlalu panjang lebar ya. Itu akan menyulitkan teman-teman juga untuk menggali kosakata-kosakatanya juga. Nanti kalau misalkan terlalu jauh gitu bahasan kita, jadi kosakatanya pun susah nanti ditemukan. Ketika udah enjoy ya dengan cara bikin kalimat itu, bikinlah sebuah paragraf dengan cerita-cerita yang fiksi misalkan gitu. Jadi sementara ini prosesnya dijalanin, jangan terlalu fokus ke grammar, karena grammar itu berpikir tentang tata bahasa, struktur kalimat ya. Sementara kita pengen ngomong itu tanpa berpikir. Ya layaknya anak kecil, ya mereka bisa berkomunikasi satu sama lain. Tapi ketika kita tanya mereka dengan struktur tata bahasa Indonesia, tahu subjek atau predikat nggak, itu objeknya apa atau predikatnya apa misalkan gitu ya, dia nggak bakalan ngerti. Jadi di sekolah barulah ibu guru menjelaskan tentang itu, dan itu pun proses. Dan seperti itulah. Oke, enjoy aja. Jadi layaknya kita anak kecil. Oke, we feel like a kid again, yes. For the first time we make some conversation with the partner. Dan jangan lupa juga dengan gesture ya. Jadi gerak tubuh itu membantu. Ketika kita lupa mau bilang ke sana tuh, di sana misalkan, but motion gini aja mereka juga udah tahu kita menunjukkan ke arah sana gitu. Oke, ininya belum nyampe. Hup, out there, over there, she's there misalkan gitu ya. Oke, jadi enak banget sih sebenarnya kalau speaking itu gampang banget. Oke, jadi jangan bilang gampang-gampang susah, tapi bilang gampang-gampang pisan. It's all about my experiences the first time I learned it or even studied English. Yeah, nothing is easy for all beginners, but I enjoy my process. Okay, until now I love my struggle very well. Untuk lebih lanjutnya lagi, Mr. Eza, saya pengen dong kasih vocab dan contoh-contoh kalimat dalam bahasa Inggris seputar bulan suci Ramadan. Di situ ada tarawih, ada tadarus, dan juga banyak hal lainnya lah ya yang memang teman-teman belum tahu. Oke, saya akan mencoba di next video ya. Yang pasti tetap setia dengan YouTube channelnya Anglophile Kingdom Cianjur. Oke, thank you so much for your nice attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Anglophile Kingdom.